Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan ujian mandiri SIMAK UI tahun 2024. Kebetulan untuk part yang ketujuh ya sekarang teman-teman, kita akan membahas salah satu materi yang sering banget keluar di ujian SIMAK UI. Di mana ini adalah materi eksponensial ya teman-teman atau bentuk pangkat teman-teman, bentuk pangkat dan akar. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas soal-soal eksponensial, sekedar informasi ya teman-teman ya. Untuk ujian SIMAK UI tahun 2024 udah semakin dekat ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan diri ya lebih maksimal lagi agar di tanggal 14 Juli nih teman-teman ya. Kurang lebih dari sekarang berarti seminggu lebih ya teman-teman dalam mempersiapkan diri lebih maksimal lagi untuk mengikuti ujian SIMAK UI tahun 2024. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa diterima di kampus UI ya teman-teman ya. Untuk kali ini Kak coba membantu membahas soal-soal matematika ya teman-teman untuk matematika Matdas. Karena untuk SIMAK tahun ini tidak ada lagi matematika saintek ataupun matematika sosum ya teman-teman, tetapi yang sama dengan materi sebelumnya yaitu kemampuan dasarnya tetap sama, yaitu tetap ada matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di mana yang berubah itu saintek atau sosum itu diganti dengan pengukuran kemampuan akademik ya teman-teman. Semoga video-video yang Kak bahas itu bisa bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti ujian SIMAK UI tahun 2024. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke soal-soal yang akan kita bahas nih untuk materi eksponensial, di mana soal-soal yang kita bahas di sini dimulai dari soal tahun 2018, 19, 20, 2021, dan juga 2022. Dan yang terupdate di sini adalah soal tahun 2023 nih teman-teman yang akan kita bahas. Teman-teman bisa memperhatikan soalnya di sini. Ini adalah soal 6 tahun terakhir ya teman-teman ya. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Ini adalah 6 tahun terakhir ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung coba bahas ya di sini ya teman-teman ya. Untuk soal yang pertama yaitu soal SIMAK UI tahun 2018. Gimana nih menurut teman-teman, ini apakah sulit atau mudah nih teman-teman? Oke, kita coba bahas ya teman-teman ya. Untuk nomor satu, ini jika teman-teman memperhatikan secara baik-baik, ini sebenarnya soalnya cukup mudah ya teman-teman. Di mana untuk mempermudah soal ini, kita hanya buat pemisalan aja teman-teman. Yaitu A itu sama dengan akar 3 kali dari X ya teman-teman. Jadi bentuk yang ini, bentuk persamaannya itu akar X pangkat 3 itu menjadi A sama dengan 2 per 1 ditambah dengan A. Selanjutnya ini kita kali silang nih teman-teman. Berarti A kali 1 itu A kali A itu adalah A kuadrat ya teman-teman. Ini sama dengan 2. Ini kita pindah ruas berarti A kuadrat ditambah A min 2 sama dengan 0. Setelah ini bentuk ini kita faktorkan teman-teman. Berarti jika kita faktorkan berapa kali berapa yang hasilnya min 2 ditambah hasilnya 1 berarti faktornya itu adalah A plus 2 A min 1 ya teman-teman ya. Ini sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan pembuat nolnya. Kalau positif pembuat nolnya adalah negatif. A min 1 pembuat nolnya itu adalah A sama dengan 1 ya teman-teman ya. Dari sini kita karena telah mendapatkan nilai A, tinggal kita balik lagi ke bentuk awalnya teman-teman. Di mana ini adalah bentuk awalnya ya. Sehingga untuk bentuk yang pertama, A yang pertama yaitu 1, berarti A sama dengan 1, di mana A itu adalah akar 3 kali dari X sama dengan 1. Cara menghilangkan bentuk akar 3 kali dari X itu dengan cara kita kuadratkan 3 ya teman-teman. Karena akar X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat sepertiga ya teman-teman ya. Ini sama dengan akar 3 kali dari X. Cara menghilangkan bentuk pangkat pecahan dengan cara kita pangkatkan 3. Kalau seperdua berarti pangkatkan 2. Kalau seperempat itu berarti pangkatkan 4. Berarti sini dapat hasilnya adalah X sama dengan 1 ya teman-teman ya. Karena 1 pangkat 3 itu sama dengan 1. Selanjutnya yaitu A sama dengan min 2, berarti akar 3 kali dari X ini sama dengan min 2.
Cara menghilangkan bentuk akarnya dengan cara kita pangkatkan 3, berarti ini hasilnya X. Min 2 kita pangkatkan 3 itu hasilnya min 2 kali min 2 kali min 2 itu adalah min 8. Pertanyaannya hasil kali semua solusi bilangan real ya. Berarti hasilnya di sini untuk solusinya adalah X sama dengan 1, X sama dengan min 8. Jika kita kalikan 1 dikali min 8 itu hasilnya adalah min 8. Dan jawaban yang benar adalah yang A, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal pembuka kali ini ya teman-teman, yaitu soal SIMAK UI tahun 2018. Oke teman-teman, kita langsung saja ya bahas soal yang kedua yaitu SIMAK UI 2019. Dan jika teman-teman masih bingung untuk soal yang pertama, teman-teman bisa langsung di komen ya teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama kita perhatikan di sini bentuknya ya teman-teman. Untuk bentuk yang pertama saya tulis lagi ya di sini ya teman-teman ya. Untuk bentuk yang pertama, bentuknya di sini adalah 3 pangkat 1 min 2x dikurangi dengan 2 dikali 3 pangkat 2 min 2x ditambah dengan 20 dikali dengan 3 pangkat 1 min x dikurangi dengan 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Sebenarnya cara penyelesaiannya itu kita bisa menggunakan cara pemisalan teman-teman. Tapi cara pemisahan ini kita dengan memperhatikan pangkat yang sama ya teman-teman. Seperti soal yang pertama di sini akarnya sama, jadi kita bisa langsung buatkan akarnya sama teman-teman. Gimana untuk soal nomor 2 nih? Jadi untuk nomor 2 kita memperhatikan bentuk pangkatnya teman-teman. Di sini pangkatnya adalah 3 min 2x, 1 min 2x, di sini 2 min 2x. Karena di sini variabelnya sama, berarti kita patokannya di sini teman-teman. Gimana caranya agar 1 min 2x itu bentuknya menjadi 2 min 2x? Caranya itu adalah dikali 3 ya teman-teman. Kenapa dikali 3? Karena kalau dikali 3 berarti kan di sini 3 dikali 3 pangkat 1 min 2x. Ingat sifat perpangkatan teman-teman. Dikali artinya pangkatnya ditambah teman-teman. Berarti ini jadi 3 pangkat 1 tambah 1 itu 2 min 2x. Jadi bentuknya bakalan sama teman-teman. Jadi kita mengarahkan ke bentuk yang sama ya. Untuk mengarahkan ke bentuk pemisalan teman-teman. Berarti semua persamaan ini kita kalikan 3. Hasilnya di sini adalah 3 min 3 pangkat 2 min 2x. 2, ini 2 ya. Dikali 3 itu 6. Kenapa tiganya kita tidak kalikan ke bentuk pangkat? Karena kita menyamakan di sini. Jadi kita fokus 3 ini dikalikan dengan 2 sebagai koefisiennya. 6 dikali dengan 3 pangkat 2 min 2x ditambah dengan 20. Ini kita langsung kalikan dengan 3 ya. Karena kita fokus ke koefisiennya. Karena pangkatnya kita hanya menyamakan bentuk pangkat yang awal. Berarti sini 60 dikali dengan 3 pangkat 1 min x min ini 5, 3 pangkat 2 kali 3 ini 3 pangkat 3 ya teman-teman ya. 3 pangkat 3 atau 27 ya. Ini kita ganti dengan 27 sama dengan 0. Dari sini kita memperhatikan bentuknya di sini teman-teman. A pangkat X dipangkat dengan Y itu artinya adalah A pangkat X dikali Y. Jika kita perhatikan di sini ada bentuk 3 min X ya teman-teman, 1 min X. Berarti kalau 3 pangkat 1 min X, untuk menyamakan pangkat menjadi 2 min 2X itu kita pangkatkan 2 teman-teman. Berarti sama dengan 3 pangkat 2 min 2X. Jadi kita pangkatkan 2. Dari sini kita bisa buat pemisalan teman-teman. Pemisalannya di sini adalah ini ya teman-teman ya. Pemisalannya yaitu sebagai A ya. Kita buat di sini A. Di mana A itu adalah 3 pangkat 1 min X. Artinya 3 pangkat 2 min X itu sama dengan, ini A ya teman-teman ya. 3 pangkat 1 min X itu adalah A. Jika kita kuadratkan, itu mendapatkan hasil menjadi 3 pangkat 2 min 2x. Jadi untuk bentuk 3 pangkat 2 dikurang 2x itu menjadi A kuadrat min 6A kuadrat, karena ini A kuadrat ya, ditambah dengan 60A
dikurangi dengan berapa nih teman-teman? 5 dikali dengan 27 sama dengan 0. Selanjutnya, kita sederhanakan lagi ya di sini bentuknya. Kita sederhanakan di sini bentuknya. A kuadrat dikurang 6A kuadrat itu hasilnya adalah min 5A kuadrat ditambah dengan 60A dikurangi dengan 5 dikali dengan 27 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi dengan cara kita kalikan dengan min seperlima ya teman-teman ya. Supaya di sini menjadi koefisien 1 teman-teman. Min 5A kuadrat dikali min seperlima itu hasilnya adalah A kuadrat. 60 dikali min seperlima itu hasilnya min 12A. Min 5 kali 27 dikali min seperlima itu hasilnya plus 27 sama dengan 0. Dari sini teman-teman kita faktorkan teman-teman. Di mana faktornya itu adalah A min 3, A min 9 ya sama dengan 0. Karena di sini min 3 dikali min 9 itu hasilnya positif 27. Min 3 ditambah min 9 itu hasilnya min 12. Dari sini kita cari pembuat nolnya. A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan 7. Kita perhatikan bentuk pemisalan dari A di sini teman-teman. Di mana A itu adalah 3 pangkat 1 min X itu sama dengan 3 pangkat 1. Karena pangkatnya sama berarti 1 min X sama dengan 1. Min X pindah ruas ke kanan berarti ini X. 1 pindah ruas ke kanan berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0 ya teman-teman. Oke, ini hasil X yang pertama teman-teman. Yang kedua di sini sama ya. 3, maaf ini 9 teman-teman, bukan 7 ya. 1 min X sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti 1 min X sama dengan 2. X-nya pindah ke kanan. Berarti 1 kurang 2 ini hasilnya min 1. Pertanyaannya adalah hasil kali semua nilai X yang memenuhi. Artinya di sini 0 dikali dengan min 1 hasilnya adalah 0. Dan jawaban yang sesuai di sini adalah yang C ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Bisa dipahami untuk soal yang pertama dan soal yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu SIMAK UI tahun 2020 ya teman-teman ya. Oke, untuk soal SIMAK UI tahun 2020, kita coba perhatikan terlebih dahulu bentuk soalnya di sini ya. Oke, berarti ini bentuk soalnya. Jika X1 dan X2 dengan X1 lebih besar dari X2, dan X1 ke X2 sama dengan 3, memenuhi bentuk akar dari B akar dari 3X kuadrat sama dengan 1/3 akar B ya. 3 min B tambah 1X. Untuk B lebih besar dari 0, maka nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, sebenarnya teman-teman hanya menggunakan konsep bentuk akar ya, yaitu A pangkat X akar Y. Ini bentuknya sama dengan A pangkat X dibagi dengan Y. Sehingga untuk bentuk yang pertama ini kita dapatkan menjadi 3 pangkat X kuadrat per B, teman-teman. Bentuk yang pertama ya. Sama dengan 3 pangkat 1/3 ini sama dengan 3 pangkat min 1 ya, teman-teman. Karena ini sifat juga, yaitu sifatnya A pangkat min X ini sama dengan 1 per A pangkat X. Berarti kalau 1/3 ini pangkat 1 artinya 3 pangkat min 1. Dikali dengan 3 pangkat min dalam kurung B ditambah 1X akar B. Berarti ini dibagi dengan B ya teman-teman. Dari sini kita coba sederhanakan. Berarti sini dapat 3 pangkat X kuadrat per B sama dengan, ingat perkalian sifatnya apa? Perkalian eksponensial jika dikali artinya itu pangkatnya ditambah teman-teman. Berarti sini 3 pangkat min 1 ditambah dengan ini langsung aja ya, min dalam kurung B ditambah 1 X per B. Karena di sini pangkat bilangannya sama, bilangan dasarnya sama yaitu 3, maka kita fokusnya hanya ke pangkatnya ya teman-teman.
yaitu pangkatnya di sini kebetulan pangkatnya di sini yang pertama adalah X kuadrat per B sama dengan min 1 plus kali min ini min B ditambah dikurang satu juga ya teman-teman karena ini minnya kita kali ke dalam. Ini berarti BX ya maksudnya ya. Ini X karena sekalian dikalikan dengan X. Ini per B teman-teman. Ini nanti per satu ya. Nanti kita samakan penyebut. Ini kita samakan penyebut berarti hasilnya adalah per B juga. B bagi satu B dikali min satu. Ini hasilnya min B. Min BX. Min X ya di sini ya. Kita perhatikan karena penyebutnya sama, berarti kita fokusnya ke pembilangnya aja ya teman-teman. Berarti didapat hasilnya adalah X kuadrat sama dengan min B, min dalam kurung, B ditambah dengan X, B ditambah satu ya, ini X. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Ini kenapa bentuknya B tambah satu? Ternyata seharusnya di sini kita tidak menyederhanakan bentuknya ya kali ke dalam. Kita ubah lagi ke bentuk awalnya. Ini min B kali X, ini min BX, min satu dikali dengan X min X. Dari sini kita coba mengarahkan ke bentuk persamaan kuadrat. Berarti sini X kuadrat min pindah ruas jadi plus. Dalam kurung B ditambah dengan satu X, min B pindah ruas jadi plus B sama dengan 0. Teman-teman perhatikan sifat dari persamaan kuadrat yaitu X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan min B per A. X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. Di mana di sini C-nya adalah B, ini A-nya adalah 1. Maka di sini diketahui juga X1 ke X2 itu adalah 3 ya teman-teman ya. Sehingga ini sama dengan 3 per 1 ya. Ini sama dengan 3. Sehingga karena A-nya di sini 1 ya teman-teman. Sedangkan C-nya di sini B ya. Sehingga kita dapatkan nilai dari B ini sama dengan 3 teman-teman. Karena di sini C-nya konstantanya ini adalah B. Di mana B per 1 itu sama dengan 3. Artinya B-nya sama dengan 3 teman-teman. Dari sini kita dapatkan bentuk persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat ditambah dengan B-nya 3 ditambah 1 itu adalah 4. X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan B ini sebagai koefisiennya ya, koefisien dari X teman-teman, bukan B yang diketahui. Karena bentuk persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Di mana di sini B-nya yaitu min 4 ya. Ini A-nya 1, C-nya 3, B-nya min 4. B-nya 4 berarti sini dapat min 4 per 1. Sehingga X1 tambah X2 hasilnya min 4, X1 kali X2 itu hasilnya 3 teman-teman. Pertanyaan dari soal ini yaitu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Bentuk ini kita bisa sederhanakan teman-teman. Karena ini bentuk pefaktoran ya teman-teman. Ini jika kita sederhanakan ini sama dengan X1 ditambah dengan X2 kuadrat min 2 X1 dikali dengan X2. Ini sama dengan, ini bentuk penyederhanaannya ya teman-teman. Bentuk penyederhanaan dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Dari sini kita coba sederhanakan. X1 tambah X2 itu adalah min 4. Kita kuadratkan. Dikurangi dengan 2. X1 kali X2 itu adalah 3. Hasilnya di sini adalah min 4 kuadrat itu adalah 16 ya di sini ya. 16 dikurangi dengan 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 16 kurang 6 itu hasilnya adalah 10. Dan jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang D, teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk soal yang ketiga, yaitu SIMAK UI tahun 2020. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang keempat nih teman-teman, yaitu SIMAK UI 2021. Jika melihat bentuknya, ini biasanya kalau kita tidak tahu konsepnya, ini bakalan kelihatan sulit banget ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya untuk soal ini cukup mudah ya teman-teman ya. Ini salah satu soal yang cukup mudah teman-teman jika tahu konsepnya.
Oke, kalau saya tidak tahu konsepnya, mungkin teman-teman bingung, ini gimana caranya 3 pangkat 16. Kalau dicari secara manual, ini makan waktu ya teman-teman. Jadi cara penyelesaiannya ini cukup mudah teman-teman, yaitu cara penyelesaiannya seperti ini. Kita gunakan konsep yang sederhana aja ya teman-teman, yaitu A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B, A plus B ya teman-teman ya. Berarti bentuk yang ini teman-teman ya, atau misalnya di sini ini pangkat 4 teman-teman. Kalau misalnya di sini A pangkat 4 min B pangkat 4, artinya dibagi 2 pangkat 4 ini berarti sama dengan A kuadrat min B kuadrat dikali dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini bentuk penyederhanaan ya teman-teman ya, ini konsepnya. Kalau A pangkat 6 berarti A pangkat 6 B pangkat 6, ini artinya 6-nya dibagi 2, yaitu A pangkat 3 min B pangkat 3 ditambah A pangkat 3 B pangkat 3. Dari sini bentuk ini kita sederhanakan lagi teman-teman. Berarti kita fokus ke penyebutnya teman-teman. Di mana penyebutnya ini sama dengan 3 pangkat 16 dikurangi dengan 1 pangkat 16 agar bentuk pangkatnya sama. Kenapa diubah menjadi 1 pangkat 16? Karena di sini pangkat 16 dan di sini tidak berpengaruh di satu ya. Satu dipangkatkan bilangan berapapun itu tetap hasilnya satu. Sehingga dari sini 16 kalau kita bagi dua berarti sini 3 pangkat 8 min 1 pangkat 8, 3 pangkat 8 plus 1 pangkat 8 ya teman-teman. Ingat sifatnya di sini hanya berlaku untuk min ya teman-teman ya. Berarti kita sederhanakan lagi yang ini teman-teman. 3 pangkat 8 min 1 pangkat 8 ini disederhanakan menjadi 3 pangkat 4 min 1 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 4 ditambah dengan 1 pangkat 4. Kita sederhanakan lagi bentuk yang ini teman-teman. Pangkat 4-nya itu menjadi 3 pangkat 2 min 1 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2. Ini kita sederhanakan lagi. Ini menjadi 3 kurang 1 dikali dengan 3 ditambah dengan 2. Dari sini kita fokus ke soal ya teman-teman. Soalnya di sini adalah 3 ditambah dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 1 dikalikan 3 pangkat 4 ditambah dengan 1 dikalikan 3 pangkat 8 ditambah dengan 1 dibagi dengan 3 pangkat 16 min 1. Di mana 3 pangkat 16 min 1 disederhanakan adalah ini ya teman-teman ya. Ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini ya teman-teman ya. Berarti hasilnya di sini adalah ini 1 ya teman-teman, bukan 2. 3 min 1 dikali dengan 3 plus 1 dikalikan dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2 itu hasilnya 1 dikalikan dengan 3 pangkat 4 ditambah dengan 1 pangkat 4 itu hasilnya 1 dikalikan dengan 3 pangkat 8 ditambah dengan 1 pangkat 8 itu hasilnya 1 juga teman-teman. Dari sini ini tinggal penyederhanaannya teman-teman. Ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, ini juga bisa dicoret teman-teman. Dan 3 tambah 1, ini 3 tambah 1 bisa dicoret, ini hasilnya 1 ya teman-teman ya. Sehingga hasilnya di sini sama dengan 1 dibagi dengan 3 dikurang 1, itu hasilnya adalah 2 ya teman-teman ya. Oke, sehingga jawabannya di sini adalah 1/2 teman-teman. Oke, dari saya cek soalnya lagi, ternyata di sini bukan 61/12, tapi di sini soalnya adalah 6/12 teman-teman ya, di mana 6/12 ini sama dengan 1/2 jika kita sederhanakan. Sehingga untuk jawaban soal SIMAK UI 2021 itu adalah yang B teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya jika teman-teman tahu konsep cara pengerjaannya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang kelima, yaitu SIMAK UI tahun 2022. Jika kita perhatikan bentuk soalnya lagi, kita masuk ke soal yang kelima teman-teman.
Oke, untuk soal yang kelima yaitu SIMAK UI tahun 2022. Di sini teman-teman bisa memperhatikan bentuk soalnya, yaitu nilai dari 1/akar 2 tambah akar 3 ditambah 1/akar 3 tambah akar 4 ditambah dengan 1/akar berapa nih teman-teman? Akar 3 tambah akar 4 tambah akar 5 ditambah seterusnya sampai dengan akar 35 ditambah akar 36. Oke, ini sebenarnya cara penyederhanaannya cukup mudah ya teman-teman, yaitu menggunakan konsep SMP, yaitu dengan cara merasionalkan bilangan akar ya, yaitu dengan cara kita kali sekawan teman-teman. Cara mengali sekawan di sini cukup mudah teman-teman dengan memperhatikan satu persatu teman-teman. Yang pertama kita sederhanakan yang ini teman-teman. Bentuk yang pertama yaitu 1 dibagi dengan akar 2 ditambah dengan akar 3 dikalikan dengan sekawan dari akar 2 tambah akar 3 yaitu akar 2 min akar 3 dibagi dengan akar 2 min akar 3. Ini jika dikalikan, ini hasilnya akar 2 min akar 3. Yang di bawahnya ini akar 2 tambah akar 3 dikali akar 2 min akar 3 itu hasilnya adalah 2 dikurangi 3. Ini adalah min 1. Bentuknya dari mana? Ini bentuknya dari A tambah B. A min B ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini adalah bentuk penyederhanaan dari soal sebelumnya ya teman-teman ya, yaitu bilangan pangkat yang kita sederhanakan. Karena di sini akar 2 dikuadratkan 2, akar 3 dikuadratkan 3. Berarti 2 kurang 3 hasilnya min 1. Sehingga didapatkan di sini akar 2 min akar 3 dibagi min 1 itu hasilnya adalah akar 3 min akar 2. Selanjutnya bentuk yang kedua di sini adalah 1/akar 3 ditambah dengan akar 4 dikali sekawannya yaitu akar 3 min akar 4 dibagi dengan akar 3 min akar 4. Ini hasilnya juga sama ya teman-teman, yaitu akar 3 min akar 4 dibagi dengan min 1 juga ya, karena bentuknya sama di sini. 3 akar 3 kuadrat yaitu 3 dikurangi 4 akar 4 kuadrat yaitu 4. 3 kurang 4 itu adalah min 1. Ini dibagi hasilnya adalah akar 4 dikurangi dengan akar 3 ya teman-teman ya. Akar 4 dikurangi dengan akar 3 teman-teman. Dari sini atau bentuknya kita buat seperti ini aja teman-teman. Ini saya ganti bentuknya. Ini bentuknya menjadi min akar 2 ditambah dengan akar 3. Sedangkan di sini min akar 3 ditambah dengan akar 4. Selanjutnya, jika teman-teman mencoba untuk yang bentuk yang ketiga, ini bentuk yang ketiga sama ya teman-teman ya. 1/akar 3 ditambah dengan akar 5 dikali dengan sekawannya, yaitu akar 3 min akar 5 dibagi dengan akar 3 min akar 5. Ini sama dengan akar 3 min akar 5 dibagi dengan min 1. Ini maaf, ini bukan akar 3, maaf. Ini akar 4 ternyata. Ini akar 4 ya, karena bentuk yang ketiga nih teman-teman. Ini akar 4. Sehingga bentuknya di sini adalah min akar 4 ditambah dengan akar 5. Oke, seterusnya ya teman-teman, yaitu bentuk yang keempat. Ini jika teman-teman mau menyederhanakan semuanya ya teman-teman. Kalau menyederhanakan semuanya mungkin makan waktu teman-teman. Tapi di sini kita hanya mencari pola. Ini bentuk polanya udah dapat teman-teman. Jadi sebenarnya nggak harus dicari semuanya. Ini hanya Kak di sini hanya mengarahkan ya teman-teman. Berarti sini 1/akar 35 ditambah dengan akar 36 itu dirasionalkan menjadi akar 35 dikurangi dengan akar 36 dibagi dengan akar 35 dikurang akar 36 ini sama dengan akar 35 dikurangi dengan akar 36 dibagi dengan min 1 ini sama dengan min akar 35 ditambah dengan akar 36 teman-teman. Ini seterusnya. Dari sini sebenarnya bentuknya telah kita dapatkan ya teman-teman ya. Bentuknya kita dapatkan yaitu bentuknya di sini adalah bentuk yang ini sama dengan akar min akar 2 ditambah dengan akar 3. Selanjutnya adalah min akar 3 ditambah dengan akar 4.
Selanjutnya yaitu min akar 4 ditambah dengan akar 5. Ini seterusnya ya teman-teman, seterusnya sampai dengan min akar 35 ditambah dengan akar 36. Jika teman-teman memperhatikan polanya, ini bakalan habis ya teman-teman tereliminasi itu akar 3 min akar 3, akar 4 min akar 4, plus akar 5 di sini bakalan habis dengan min akar 5. Begitu juga dengan min akar 35, ini bakalan habis juga dengan akar 35-nya di sini teman-teman. Karena ini seterusnya. Sehingga di sini sisanya adalah min akar 2 ditambah dengan akar 36. Di mana akar 36 itu sama dengan 6 min akar 2. Sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman, yaitu 6 min akar 2. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, di mana ini soal yang keenam. Ini adalah soal SIMAK UI tahun 2023. Artinya ini baru tahun kemarin ya teman-teman ya. Nanti teman-teman dipahami ya dari tahun 2018 sampai 2023. Jika ada soal-soal yang masih bingung, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita perhatikan soalnya di sini. Jika solusi dari bentuk persamaan 3 pangkat X tambah 2 sama dengan 8 pangkat X dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan A log 3 pangkat 2. Maka nilai A adalah, oke, jika kita memperhatikan bentuk perpangkatannya, di sini bentuk perpangkatannya bilangan dasarnya beda ya teman-teman ya. Di sini 3, di sini 8. Biasanya jika beda bentuk dasarnya, ini berlaku sifat fungsi eksponensial ya teman-teman. Di mana fungsi eksponensial itu ada beberapa sifat teman-teman. Ini masuknya kalau di tahun kurikulum yang lama, ini masuk ke matematika peminatan ya, ini materi kelas 10 teman-teman. Yaitu sifatnya ini ya teman-teman ya. Jika A pangkat fx sama dengan 1, maka ini berarti karena di sini bentuk dasarnya beda, 3 dengan 8, berarti kita mengarahnya ke bentuk yang keempat teman-teman. Maaf teman-teman, bukan bentuk yang keempat ya, karena pangkatnya juga beda, fungsi pangkatnya beda. Berarti kita mengarah ke bentuk yang kelima teman-teman. Yaitu bentuk yang kelima di sini adalah yang ini ya teman-teman. A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Karena bilangan dasarnya beda, bentuk pangkat fungsinya juga beda, maka konsep yang kita gunakan yang ini teman-teman. Ini yang kita gunakan ya, yaitu sifat yang kelima. Sehingga dari sini kita bisa menentukan bentuknya ya. Bentuknya di sini adalah 3 pangkat X ditambah dengan 2 sama dengan 8 dipangkat dengan X, di mana di sini bisa kita tentukan bahwa ini adalah A, ini adalah Fx, sedangkan 8 itu adalah B, ini adalah Kx. Dari bentuk ini, kita bisa sederhanakan bentuknya teman-teman, menjadi bentuk logaritma ya teman-teman, yaitu log A-nya 3, 3 dipangkatkan dengan X ditambah dengan 2, sama dengan log 8 dipangkatkan dengan X. Sebelum kita lanjut, mungkin saya kasih sifat logaritma ya di sini ya teman-teman ya. Sifat logaritma adalah A log B pangkat N. Pangkatnya di sini adalah dipindahkan ke depan ya, berarti N sama dengan A log B, teman-teman. Berarti X tambah 2 dan X ini bisa kita pindahkan di depan. Ini bentuknya menjadi X ditambah dengan 2 log 3 sama dengan X dikali dengan log 8 ya teman-teman ya. Oke teman-teman lanjut ya. Untuk soal ini kan di konsepnya ada A ya. Ini A-nya sebagai basis, B-nya sebagai numerus. Tapi karena soal ini log-nya tidak ada basis, biasanya basisnya itu 10 ya teman-teman ya. Dan 10 itu biasanya nggak dituliskan di dalam log. Jadi basisnya itu kita kosongin aja ya teman-teman ya. Dari bentuk ini kita coba sederhanakan lagi ya teman-teman ya. Ini kita kali ke dalam nih teman-teman.
Berarti ini kali ke sini, ini juga kali ke sini. Bentuknya itu menjadi X log 3 ditambah dengan 2 log 3. Duanya sejajar ya teman-teman ya, bukan sebagai basis. Sama dengan X log 8. Selanjutnya teman-teman kita memperhatikan bentuk variabel yang sama, di mana variabel yang sama ini dengan ini ya teman-teman ya. Jadi kita pindah ruas saja teman-teman. Berarti sini 2 log 3 sama dengan X log 8 dikurangi dengan X log 3. Ini sama dengan 2 log 3 sama dengan, karena variabelnya sama, kita keluarkan saja ya variabel X-nya, berarti X dalam kurung log 8 dikurangi dengan log 3, teman-teman. Selanjutnya, ini kita dapatkan bentuk dari X ya, bentuk persamaannya. Tapi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kita fokus ke sifatnya lagi ya, teman-teman ya, yaitu A log B per C itu sama dengan A log dibagi artinya dikurang ya, B dikurangi dengan A log C, teman-teman. Jadi jika dikurang dengan basis yang sama itu artinya pembagian, teman-teman. Sehingga ini bentuknya menjadi log 8 per 3 ya. Ini dalam kurung, ini X, ini sama dengan eh, 2 log 3, atau ini bentuknya kita balik lagi. Kita balik aja ternyata bentuknya di sini ya. Ini menjadi log 3 pangkat 2. Seperti sifat yang pertama ini ya teman-teman. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan log 3 pangkat 2 dibagi dengan log 8 per 3, teman-teman. Dari sini kita balik lagi ke sifat ya teman-teman ya. Salah satu sifatnya itu adalah sifat yang berikutnya yang kita gunakan adalah A log B dibagi dengan A log C itu sama dengan C log B, teman-teman. Di mana dari bentuk penyederhanaan terakhir, ini A-nya basisnya tidak ditulis, berarti ini sebagai C-nya, ini sebagai B-nya ya teman-teman ya. Sehingga di sini kita dapatkan nilai X-nya di sini sama dengan berapa nih teman-teman? 8 per 3 ya. 8 per 3 sebagai basisnya, menjadi basis ya, yang C-nya, log 3 pangkat 2. Dari sini kita telah mendapatkan nilai X-nya teman-teman. Di soal diketahui itu adalah X-nya sama dengan A log 3 pangkat 2 ya teman-teman ya. X-nya itu sama dengan A log 3 pangkat 2. Sehingga kita bisa menentukan nilai A-nya di sini ternyata adalah 8 per 3 sebagai nilai A-nya, dan di sini merupakan basisnya. Dengan demikian, untuk soal SIMAK UI tahun 2023, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk penjelasan soal SIMAK UI tahun 2023? Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan kali ini, terlebih khusus untuk materi eksponensial persiapan SIMAK UI tahun 2024. Semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti ujian SIMAK UI tahun 2024, di mana sebentar lagi ujiannya ya teman-teman. Dan semoga apa yang kita bahas selama ini, baik dari part pertama sampai part ke-6, dan ini masuk ke part yang ke-7, ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai bahan referensi belajar untuk mengikuti SIMAK UI tahun 2024. Dan buat teman-teman jangan lupa di-share, di like, dan di komen ya teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa di subscribe karena akan ada lebih banyak lagi latihan soal untuk persiapan SIMAK UI 2024. Oke, untuk kali ini semoga sukses ya di ujiannya nanti.